Ujub dan takabur adalah dua sifat yang banyak kita dapatkan pada hati manusia. Baik manusia yang pandai, yang kaya, ataupun manusia yang lain sebagainya. Bahkan juga ada pada seorang yang tidak alim, seorang yang bodoh, dan seorang yang miskin. Ujub di dalam pandangan agama adalah ru'yatul ibadati wa isti'zamiha, melihat kepada ibadat dan menganggap besar ibadat yang dia kerjakan. Seperti halnya seorang alim menganggap hebat dengan ilmunya, sehingga timbul dalam benak hatinya bahwa tidak, saya seorang yang alim, saya seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, saya adalah orang yang hebat. Dan juga ada pada orang kaya yang ujub dengan hartanya, orang yang rajin dalam beribadat yang ujub dengan ibadatnya. Ini adalah perkara yang dapat mencela, yang dapat merusak bagi amalan seseorang. Sama halnya dengan riya. Walaupun amalan sah, yang namun pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara kita untuk menghilangkan ujub? Sebahagian daripada cara untuk menghilangkan ujub adalah dengan mengatakan kepada diri kita bahwa Allah akan membalas amalan kita dengan kebaikan, di khairan, dengan kebaikan. Namun ketika kita beramal, ini menjadi pertanyaan, apakah amalan kita diterima oleh Allah atau amalan kita tidak diterima oleh Allah? Tak kalanya diterima, alhamdulillah. Namun tak kala tidak diterima, sungguh rugi. Jadi oleh karena amalan kita boleh jadi diterima dan boleh jadi tidak diterima oleh Allah, maka kita katakan kepada diri kita apa yang kita banggakan. Sedangkan mungkin nantinya ilmu yang kita miliki akan menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Kesimpulannya, cara menghilangkan ujub telah kita katakan kepada diri kita, oh wahai diriku, pekerjaan, amal yang kau kerjakan belum tentu Allah terima. Maka oleh karena demikian, untuk apa engkau menganggap besar dengan amalanmu? Untuk apa engkau menganggap hebat dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, takabbur. Takabbur adalah bataral haq wa ghamatan nas, menolak, tidak menerima suatu kebenaran dan merendahkan manusia, menganggap enteng, menganggap remeh manusia yang lain. Yang pertama yang bersifat dengan sombong adalah iblis. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, namun semuanya sujud, lalu ada seorang yang tidak sujud, yaitu iblis. Kemudian Allah bertanya, wahai iblis, kenapa engkau tak sujud? Maka ia menjawab, wahai Allah, engkau ciptakanku daripada api dan Adam daripada anas. Ini lihat dalam surat Al-A'raf. Jadi iblis di saat itu menganggap remeh, merendahkan akan Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam, maka ia bersifat dengan sifat takabur. Takabur, sombong, adalah sifat, adalah maksiatnya iblis. Allah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada pada hatinya sifat takabur atau sombong walaupun sekecil darah. Ini ancaman bagi orang-orang yang bersifat dengan takabur. Artinya tidak akan masuk surga. Ada kala penafsiran hadis bersama orang-orang yang awalin, adapun diartikan dengan memang tidak masuk surga sama sekali, mustahil masuk surga. Lanjutan daripada hadis tersebut, Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami suka dengan berpakaian yang bagus-bagus, apakah itu sombong? Rasulullah SAW menjawab, itu tidaklah sombong, karena Allah Subhanahu wa taala maha indah, maha cantik, dan Allah suka dengan orang-orang yang bercantik-cantik, dengan orang yang bagus-bagus. Maka sombong tidak diukur dengan pakaian, karena bahkan pada sebahagian tempat pakaian ini menjadi harus untuk yang bagus-bagus.
Sepertinya ketika kita berdakwah, orang tidak akan mendengarkan bila kita memakai pakaian yang jelek. Maka di sini harus bagi si pendakwah, si pendai untuk memakai pakaian yang bagus. Menghilangkan takabur ada 3. Adakala secara aqli atau syar'i atau adi. Cara menghilangkan takabur secara logika adalah senantiasa kita berpikir bahwa setiap manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan sama, mempunyai kekuatan yang sama, mempunyai derajat yang sama, dan kemudian akan menjadi sesuatu yang sama. Maka tidak ada untungnya bagi kita untuk bersifat takabur. Secara syar'i, bahwa kita ingat sangat banyak hadis ayat yang menjelaskan bahwa takabur ini adalah sifat Tuhan. Barang siapa yang bersifat dengan sifat Tuhan, ia akan binasa. Adapun secara adi, kita memikirkan di mana asal kita dan apa yang sedang kita alami dan akan jadi apa kita. Yang pertama, kita berasal daripada setetes yang hina, setetes yang jorok. Kemudian kita akan berpindah kepada tempat yang bernajis, yaitu perut ibu kita, di mana di situ kita bercampur aduk dengan darah yang najis dan juga yang hina. Kemudian kita keluar daripada perut ibu. Di saat kita keluar, ini kita juga berlumuran dengan darah. Maka kita berlumuran dengan najis dan sesuatu yang kotor. Di saat kita besar, yaitu kita alami bahwa kehidupan kita selalu dipenuhi dengan najis dan hina. Saat kecil, kita ngompol di atas tubuh sendiri. Saat besar, kita mencuci air besar dengan tangan sendiri. Ini sesuatu yang jorok. Dan kemudian kita akan menjadi suatu bangkai dan makanan daripada para cacing tanah dan makanan pada ulat-ulat. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Maka senantiasa kita berpikir yang sedemikian supaya hilanglah sombong yang ada pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi seluruh yang telah menonton video ini. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.